Kadang yang paling menyakitkan bukan apa yang dikatakan, justru saat tidak ada yang mengatakan apapun. Dalam survei kami, banyak orang yang bercerita bahwa mereka pernah menjadi korban, tapi lebih banyak lagi yang berkata, "Aku melihatnya, tapi aku diam saja." Perundungan tidak selalu terlihat seperti adegan deras. Kadang ia muncul dalam bisik-bisik yang terdengar kecil, tapi menggores dalam. Yang lebih mengkhawatirkan, sebagian pelaku dalam survei kami merasa bahwa tindakan mereka adalah hal yang wajar. Mereka menyebutnya hukum sosial. Mereka menyebutnya sebagai efek jerah. Dan ketika saksi diam, keheningan seakan menjadi persetujuan. Tidak ada luka yang lahir dari kasih, tidak ada pelajaran yang lahir dari penghinaan. Menurut kamu, wajar nggak sih bullying dianggap sebagai hukuman sosial? Menurut saya tidak wajar karena hukuman sosial itu diberikan ketika ada penyebabnya. Tapi kalau bullying itu tidak ada penyebabnya. Kalau kamu lihat kejadian seperti ini, kamu bakal diam atau speak up? Sudah saatnya sekarang korban ini speak up. Ya, saya rasa pemerintah sudah menyediakan atau memfasilitasi. Kalau di perguruan tinggi ada yang namanya PPKPT. Ini khusus untuk mengurus dan mengatasi, menanggulangi dari bullying maupun kekerasan seksual. Menurut kamu, bully itu bisa bikin orang kapok atau malah bikin trauma? Menurut saya tindakan bully itu lebih bisa bikin orang trauma sih, karena bully itu kan intimidasi kan, jadi orang-orang itu biasanya cenderung lebih tertutup kalau kena bully. Kalau kamu ada di posisi korban di cerita tadi, apa yang kamu rasakan? Ketakutan, tidak nyaman, trauma, bahkan akan merasa dendam. Apa alasan orang lebih memilih diam saat melihat bullying? Pertama, bisa jadi orang tersebut merasa tidak memiliki power untuk menghadapi bullying. Menurut kamu, apa sih batas antara candaan dan bullying? Batas dan antara candaan itu kita tidak boleh semena-mena dengan candaan tersebut, dan kita harus tahu diri mana candaan dan bullying. Candaan itu ketika dua pihak bisa menerima dan bisa tertawa, sedangkan bullying adalah salah satu pihak tidak bisa menerima candaan tersebut. Perbedaan utamanya ada di perasaan korban dan niat pelaku. Candaan itu seperti bisa diterima kedua pihak, bisa berhenti kalau salah satu tidak nyaman. Yang bullying itu ada yang dirugikan, pelaku sengaja menjatuhkan atau memperlakukan. Kalian tahu nggak sih, kita tuh sering nggak sadar bahwa ada banyak hal yang lebih nyakitin daripada omongan kita, daripada ketika kita melontarkan banyak hal-hal kata yang kasar ataupun kata-kata yang nggak pantas kita omongin. Kayak contohnya nggak adil. Kita itu sering ngelihat sesuatu yang nggak adil, tapi kita lebih memilih untuk tidak bersuara. Nah, bener banget nih. Sosial eksperimen yang kemarin kita lakuin itu nunjukin jelas banget dimana di depan kita sering terjadi hal yang tidak adil. Tapi reaksi orang berbeda-beda nih. Ada yang noleh terus sambil senyum, ada juga yang diam, bahkan ada sedikit yang memilih untuk peduli. Sebelumnya kita juga sudah survei melalui Google Form. Dari survei yang kita kumpulkan juga menunjukkan hal yang sama. Beberapa responden, terutama pada pelaku dan saksi, menganggap tindakan bullying itu adalah hal yang wajar. Mereka menyebut efek jerah seolah-olah hal yang mereka lakukan itu adalah hukum sosial yang pantas dilakukan kepada korban. Sekarang gini, menurut kalian semua, bener nggak rasa sakit itu cara buat ngedidik? Terus sejak kapan mempermalukan itu dianggap sebagai pelajaran? Ada loh satu responden yang ngejawab, aku dulu diam karena aku pikir itu pantas. Tapi lama-lama aku sadar kalau nggak ada manusia yang pantas buat disakitin. Nah, kalian tahu nggak sih, menurut aku malahan bukan pelaku yang mempertahankan dari perilaku ini, tapi para saksi yang memilih untuk diam. Nah, dari diam itu malahan yang menunjukkan bahwa seakan-akan kita setuju dengan perilaku, bahkan kita kayak mewajarkan tentang perilaku-perilaku yang nggak pantas kayak gitu. Iya, kita mungkin nggak bisa nih ngantiin semuanya sekarang, tapi dengan kesadaran kecil, kita bisa mulai dari sekarang. Berani peduli. Karena diam bukan netral, melainkan keberpihakan. Let's break the silence.